Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi saya Deret M. Harika hadir untuk memberikan informasi terkini kepada Anda dalam Padang Panjang Sepekan. Nah, tidak terasa nih pemirsa, Padang Panjang Sepekan sudah masuk 100 edisi. Di edisi ke-100 kali ini ada yang spesial karena saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Ade Emilia Eka Putri. Halo Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dar. Nah, di sini saya senang banget nih di mana saya menjadi bagian dalam Padang Panjang Sepekan pada edisi spesial kali ini. Nah, Ade, spesialnya ini tidak hanya karena saya ditemani oleh Ade saja, tetapi dalam Padang Panjang Sepekan edisi 100 kali ini kita juga langsung berada di lokasi Pasar Kuliner Padang Panjang. Nah, benar nih, Dar. Pasar kuliner Kota Padang Panjang pada saat ini tampilannya udah jauh lebih menarik daripada yang sebelumnya, di mana sudah tertata rapinya tenda-tenda yang ada di pasar kuliner. Selain itu juga kita bisa lihat adanya lampu-lampu tambahan yang membuat pasar kuliner semakin menjadi lebih menarik nih. Benar sekali Ade. Jadi Pemko Padang Panjang setelah pada tahun lalu mengadakan pemetaan dan penataan tenda-tenda menjadi lebih seragam, tahun ini Pemko juga menata kembali pasar kuliner dengan memberikan pencahayaan melalui bohlam warm light sehingga penampilannya lebih bercahaya dan estetik. Nah iya nih Dar, nah gimana kalau misalnya kita langsung aja lihat-lihat ke dalam pasar kuliner? Ayo. Usai ditata dengan tenda yang seragam untuk seluruh pedagang pada 2021 lalu, kini pasar kuliner atau Paskul kembali memperlihatkan wajah barunya. Sepanjang jalan pasar kuliner dipasang dengan bohlam berwarna warm white. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Perdakop UKM Kota Padang Panjang, Jeffy Carter Eka Putra mengatakan, wajah baru atau disebut beautifikasi tersebut mulai beroperasi pada Ahad 26 Desember 2022 malam. Ini terlaksana karena adanya DID yang didapatkan pemerintah Kota Padang Panjang dari pemerintah pusat. Jeffy juga mengatakan beautifikasi Paskul ini tidak hanya menambah penerangan lampu saja, namun juga akan dibuatkan spot foto. Serta di Taman Mini depan markas Koramil akan dibuatkan pasar seni, coffee shop, dan live musik. Selain itu, saat ini berkat kerjasama antara pemerintah kota bersama Secatabe, sedang dilakukan pembaruan tempat parkir masyarakat yang akan berbelanja di pasar kuliner di belakang stadion lapangan kantin. Deh, kamu biasanya kalau ke pasar kuliner belinya apa nih? Biasanya aku beli roti tenong, tahu brontak, sate Madura, banyak banget nih Dar. Berarti banyak nih kamu suka ke pasar kuliner juga ya? Dari dulu emang sering kesini sih kalau belanja-belanja. Nah, dengan tenda yang sekarang sudah lebih tertata, sudah disamaratakan, sudah diselaraskan, kayaknya kita lebih mudah nih ya kalau mau mencari makanan karena di sini. udah ada label-labelnya kan, jadi kita gampang mau beli apa kita langsung lihat di atas, oh ini berarti kan. Ditambah dengan lampu-lampu yang cantik kayak gini ya, sih? Jadi makin banyak pengunjung yang datang dan tertarik kalau kesini. Benar, apalagi liburan kemarin ya, pasti rame banget. Membludak. Nah Dek, kan tadi kita udah lihat-lihat nih pasar kuliner dengan segala keestetikannya saat ini lewat lampu-lampunya yang terang benderang. Jadi gimana nih, kita udahan dulu nih Dek, kita langsung kita cari tempat dulu di bawah. Baik, Oke. ayo. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang Sepekan. Nah Dek, kebanggaan Padang Panjang itu tidak hanya pasar kulinernya saja, tetapi juga dengan prestasi-prestasi yang telah diraih selama ini. Jadi Jumat 30 Desember 2022 lalu, Wali Kota Fadly Amran melantik pengurus Forum Kota Sehat Padang Panjang periode 2022-2025, di mana Wako Fadly Amran berharap nih Padang Panjang bisa berprestasi tingkat Indonesia menjadi kota sehat. Pelantikan pengurus Forum Kota Sehat Padang Panjang 2022-2025 diadakan pada Jumat 30 Desember 2022 di Aula Bapeda. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Fadly Amran menargetkan pada 2023 Padang Panjang menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang meraih penghargaan Kota Sehat untuk ke-7 kalinya. Berbicara tentang kota sehat, Wako Fadly mengatakan banyak indikator yang harus diperhatikan, baik dari sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, perilaku masyarakat, komitmen pemerintah, dinas terkait, pemangku kebijakan, dan forum kota sehat. Selain itu, Wako Fadly juga meminta kepada seluruh OPD, segala bentuk koordinasi dengan forum kota sehat bisa dijadikan prioritas. Ia juga berharap kepada kepengurusan baru forum kota sehat bisa berkomunikasi baik dengan OPD.
Untuk kepengurusan baru, Haryanto masih dipercaya memimpin Forum Kota Sehat periode 2022-2025. Kita adalah kota terbaik di Indonesia. Jadi kalau kita bekerja biasa-biasa saja, ekspektasi dari orang yang akan nanti studi banding pasti juga akan ternyata biasa-biasa aja. Tetapi karena kita sudah menyandang status kota Smart City terbaik, kita sudah menyandang status kota sehat terbaik, saya rasa harus ada breakthrough ataupun juga loncatan-loncatan terbaru. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Nah, dari kepedulian pemerintahan Kota Padang Panjang, khususnya Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran ini, tidak hanya soal prestasi kota saja loh, tapi juga untuk masyarakat. Nah, jadi baru-baru ini Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyerahkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris keluarga almarhum Rinaldi dan Martanis. Semoga saja bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban keluarga almarhum ya. Amin. Apa kabar? Alhamdulillah, ya Pak. Kabar ya Pak. Wali Kota Fadli Amran menyerahkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Rinaldi yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur. Di hari yang sama, Jumat 30 Desember 2022, dengan mendatangi langsung ahli waris, Wako Fadli juga menyerahkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Martanis di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Almarhum merupakan tenaga harian lepas atau non-ASN. Masing-masingnya mendapatkan santunan sebesar 42 juta rupiah. Salah seorang anak almarhum Martanis yang masih sekolah diberikan beasiswa sampai tamat kuliah. Adapun peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tergabung di DTKS berjumlah 7.023 orang, sedangkan non-ASN berjumlah 2.851 orang. Para pekerja rentan ini preminya dibayarkan oleh Pemko Padang Panjang. Wako Fadli menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Rinaldi dan Martanis. Jadi Bu, Pak, kami mewakili pemerintah tentu berbelasungkawa turut berduka atas kemalangan yang ditimpa dan tentu kami berdoa semoga amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan. Nah, selaku wali kota tentu banyak sumbangsi beliau terhadap Kotawa, dan kalau ada sesuatu hal yang tidak pada tampaknya kami mohon maaf Pak, Bu ya. Mudah-mudahan begitu juga dari keluarga Ibu bisa memaafkan kami sama-sama. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Mohon dipakai kok untuk anak-anak sekolah, tak apa ya Bu ya. Dia libur tahun baru kemarin kamu kemana nih? Nah ini nih, nggak kemana-mana, soalnya kan libur akhir tahun kan cuma sebentar ya, jadi Senin kan kita harus langsung masuk kerja lagi kan. Bener banget deh, makanya mengawali awal tahun kemarin, Senin 2 Januari 2023, Wakil Wali Kota Asrul melakukan sidak ke sejumlah OPD guna memastikan kehadiran ASN pasca liburan Natal Tahun Baru. Menyambut awal tahun 2023, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul memastikan kehadiran aparatur sipil negara atau ASN dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang pada Senin 2 Januari 2023. Pada sidak tersebut, Wawako Asrul didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Sedako Martoni dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rudi Suarman. Wawako Asrul menyampaikan menyambut awal tahun ini pihaknya melakukan sidak ke OPD dengan melihat apakah semua ASN, baik itu PNS maupun THL, hadir semua. Dari pantauan terdapat ada beberapa OPD yang sedang melaksanakan rapat evaluasi dalam menyambut awal tahun. Wawako Asrul juga mengatakan pada awal tahun ini ada beberapa ASN yang tidak hadir karena masih cuti Natal. Juga menghimbau kepada seluruh ASN untuk selalu disiplin dalam bekerja. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan.
Nah, bukan itu aja loh, Der. Masih mengawali awal tahun, seluruh OPD juga melaksanakan rapat guna memahami RPJMD, Renstra, RKPD, dan RKA 2023. Hal ini guna kelangsungan sistem kerja di pemerintahan yang akan berjalan. Tapi dia ingat Padang Panjangnya mungkin, Pak, izin saya Wali Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran meminta seluruh OPD tidak menunda-nunda pelaksanaan kegiatan di dinasnya masing-masing. Hal tersebut disampaikannya pada rapat awal tahun bersama Wakil Wali Kota Asrul, Sekdako Soni Budaya Putra, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemko pada Senin 2 Januari 2023 di Hall Lantai 3 Balai Kota. Seluruh OPD diminta memahami rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana strategis atau Renstra, rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD, dan rencana kerja dan anggaran. Di samping itu, OPD hendaknya selalu bersemangat melahirkan berbagai inovasi serta menjadi pionir terhadap inovasi tersebut sehingga menginspirasi bagi daerah lain. Wakofadli juga menekankan percepatan satu data, mendukung pemerintah pusat terhadap kebijakan satu data Indonesia atau SDI. Kapan mau dimulai? Bisa nggak kita sepakati sekarang? Bisa, Pak? Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. D. Man 3 Kelurahan Kampung Manggis Padang Panjang Selasa 3 Januari 2023 lalu melaksanakan upacara Hari Amal Bakti Kemenak ke-77. Dalam upacara ini, Wali Kota Fadli Amran bertindak selaku inspektur upacara. Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-77. Wali Kota Fadli Amran menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Amal Bakti atau HAB Kementerian Agama atau Kemenak ke-77 yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Selasa 3 Januari 2023. Upacara berlangsung hikmat mengangkat tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Turut hadir Forkopimda, ASN Kemenak, para siswa Man 3 dan undangan lainnya. Wakofadli saat membacakan amanat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengajak seluruh ASN Kemenak untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Lebih lanjut, tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat dicanangkan lantaran kerukunan sering menguji. Terlebih lagi jelang pemilu 2024, sejatinya kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Lebih lanjut, Wakofadli menyampaikan melalui peringatan HAB ke-77 ini hendaknya juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas organisasi. Seusai upacara, Wakofadli didampingi Kepala Kantor Kemenak Alizan dan Forkopimda menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada sejumlah pegawai negeri sipil Kemenak. Wakofadli bersama Forkopimda juga diberikan penghargaan oleh Kemenak Kota Padang Panjang atas dukungan dan perhatiannya terhadap program Kemenak. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Tak akan hilang Melayu di bumi Nusantara. Nah, kamu pernah dengar nggak sih pepatah kayak gini? Pernah deh, kenapa tuh? Nah, jadi pepatah Melayunism ini dijadikan tema pameran oleh 75 mahasiswa isi program studi Kria untuk pamerkan karya tugas akhir mereka nih. Wah, keren nih. Sebanyak 17 mahasiswa program studi Kria Seni Institut Seni Indonesia atau ISI menggelar pameran tugas akhir pada Rabu 4 Januari 2023 di Gedung Huria Adam. Mengangkat tema Melayunism, takkan hilang Melayu di bumi Nusantara, ada 75 karya mahasiswa yang dipamerkan, seperti fashion, kerajinan kulit, kayu, logam, dan lainnya. Ditandai dengan fashion show serta pengguntingan pita di gerbang lokasi pameran, kegiatan ini dibuka staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Yes Edi Zarwin. Yes mengapresiasi karya yang dipamerkan mahasiswa dalam kegiatan ini. Sementara itu, Ketua Panitia Anissa Giantari menyebutkan kegiatan ini digelar agar karya mahasiswa dapat dinikmati. Anes Maradona dan juru kamera MLDA Padang Panjang sepekan. Dek, kamu pernah datang nggak ke tempat pembuangan air sampah yang ada di Sungai Ando? Pernah sih, waktu itu ada kegiatan gitu di sana. Emang kenapa ya? Nah, jadi yang namanya TPAS itu tentunya banyak sampah yang menumpuk dan bau tidak sedap. Tapi ada salah seorang warga Kelurahan Tanah Hitam yang bernama Rido Permanakusuma. Lewat penelitiannya berhasil membuat bau yang tidak sedap yang ada di TPAS itu sedikit berkurang. Nah, berikut liputannya.
Aroma busuk dari dampak penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Sungai Ando kini sudah tak lagi berbau. Bau tak sedap yang kerap kali menusuk hidung warga yang melintas, baik di kawasan tersebut maupun di sekitarnya, sekarang sudah tak lagi tercium. Hal ini berkat penelitian yang dilakukan Rido Fermana Kusuma, warga Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Ia telah melakukan riset dan penelitian bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup atau Perkim LH selama kurun waktu 3 tahun dan diuji cobakan pada November tahun lalu. Rido menceritakan teknik pengurangan bau sampah yang didapatkan setelah melakukan penelitian selama 3 tahun tersebut. Ia menamakan teknik penggunungan. Setelah dengan teknik penggunungan ini, sampah yang telah di gunungan tersebut akan lebih banyak dapat menyerap oksigen sehingga menghasilkan gas CO2 dan H2O. Hal inilah yang dapat mengurangi bau yang tidak sedap dari TPAS. Rido mengungkapkan dari teknik penggunungan sampah ini banyak sekali dampak positif dan manfaat yang didapat, baik dari segi waktu, lingkungan maupun efisiensi dalam bekerja. Ini anaerob yang banyak yang dihasilkan amonia, metana, sama hidrogen sulfida. Yang sekarang dalam penumpukan seperti yang ada akan dihasilkan gas seperti CO2, H2O. Sementara itu, Kepala Dinas Perkim LH Alfi Sena menyambut baik dan mengapresiasi atas penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat mengurangi bau sampah yang muncul dari TPAS. Kedepan, Alfi Sena berharap TPAS ini dapat menjadi salah satu eduwisata di Kota Padang Panjang. Itu adalah predator lalat alami. Nah, sehingga dengan berkurangnya bau, apalagi yang paling luar biasa itu tadi disampaikan oleh anggota kita bahwa ternyata kita sudah dikunjungi juga oleh burung balam. Burung balam sedikit pun bau mereka menghindar. Rifki Mahendra dan juru kamera Wilya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Nah, omong-omong nih Der, kamu pernah nggak sih ke Lubuk Mata Kucing? Sering dong, dulu waktu kecil juga sering berenang di sana. Kenapa tuh, Dek? Nah, jadi kolam Lubuk Mata Kucing ini kan dulu sempat ditutup nih beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini Disporapar membersihkan kolam renang Lubuk Mata Kucing bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Padang Panjang dan Komunitas Samudra dan Dinas Perkim LH. Nah, beberapa komunitas masyarakat juga ikut membantu nih dalam pembersihan kolam renang Lubuk Mata Kucing. Wah. Sempat ditutup beberapa waktu lalu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang kembali membersihkan kolam renang Lubuk Mata Kucing pada Kamis 5 Januari 2023. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Padang Panjang, Komunitas Samudra dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup juga ikut berpartisipasi dalam pembersihan tersebut. Kepala Disporapar Kota Padang Panjang Mai Harman didampingi Sekretaris Nur Asrizal saat meninjau pembersihan tersebut menyampaikan pembersihan ini memang dilakukan secara rutin setiap Kamis. Hari tersebut juga beberapa organisasi masyarakat turut berpartisipasi. Mai Harman juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang ikut terlibat. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wilya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Dek, tadi kan kita ini udah keliling-keliling, kita juga udah lihat pasar kuliner Padang Panjang dengan tampilan terbarunya. Menurut kamu nih Dek, gimana sih dengan pasar kuliner Padang Panjang? Nah, iya Der, jadi penampilan pasar kuliner Kota Padang Panjang kali ini udah jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya nih. Nah, di mana kita juga nggak lupa nih berterima kasih kepada pemerintahan Kota Padang Panjang yang masih memperhatikan keberadaan pasar Kota Padang Panjang nih. Oke deh. Kayaknya nih hari sudah sore, juga pengunjung pasar kuliner juga udah semakin ramai nih deh. Sepertinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini di Padang Panjang Sepekan edisi spesial 100 kali ini. Baik pemirsa, demikianlah informasi Padang Panjang Sepekan edisi spesial kali ini. Semoga sajian informasi kami tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda bersama kami Padang Panjang Sepekan sehingga bisa mencapai episode ke-100. Semoga kami bisa terus menyajikan informasi bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Derit M. Arika dan saya Ade Emilia Kaputri beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian dari Padang Panjang Sepekan dalam edisi spesial pada kali patah kayak gini. Pernah dong deh, orang Melayu pasti tahu nih pantun ini. Pantun?